Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kedir, ya seperti yang telah kita sepakati, saya menghadiri undangan Pak Kedir nih untuk kita ajakan Pak Kedir untuk sekedar berbagi atau menumpahkan apa yang Pak Kedir keluhkan gitu kan, atau Pak Kedir rasakan. Jadi waktu kita nggak banyak, waktu kita singkat, cuma kita maksimalkan semaksimal mungkin. Baiklah, saya ingin menanyakan nih, kabar Pak Kedir apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik ya. Semoga kabar kita selalu baik Pak Kedir. Semangat Pak Kedir. Ya Pak. Oke. Ya. Pak Kedir, ini kira-kira tujuan yang ingin kita capai dari coaching kita kali ini bagaimana Pak Kedir? Tujuannya? Tujuan saya terutama ingin siswa saya ini memiliki sifat atau kedisiplinan dalam diri mereka. Jadi kedisiplinan itu harus dibentuk dari karakter dia terlebih dahulu. Jadi inilah tujuan saya yang pertamanya. Seperti itu Pak. Berarti ya baik, berarti yang saya tangkap kedisiplinannya, berarti Pak Kedir mengharapkan kedisiplinan dari siswa. Nah, kalau begitu boleh saya tahu bagaimana masalah kedisiplinan siswa Pak Kedir ini? Baik Pak, di tempat kami ini kan kedisiplinan mereka kurang dalam terutama dalam peraturan diri mereka. Misal di sekolah kami sudah menerapkan peraturan sekolah dan keyakinan kelas pada diri mereka masing-masing. Tetapi mereka itu pada saat pelaksanaan apel setiap hari Senin, kami di sekolah melaksanakan kegiatan yaitu kedisiplinan, yaitu mencari baik itu dari segi guru maupun dari segi siswa. Jadi dicari kesalahan-kesalahan guru atau murid yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Jadi di sini banyak temuan sebagian siswa melakukan pelanggaran, yaitu yang terutama mereka kurang dalam memakai atribut sekolah seperti dalam peraturan sekolah sudah ditetapkan pelaksanaannya harus memakai sepatu warna hitam, tetapi masih saja mereka menggunakan sepatu yang putih, bahkan pink lagi Pak dia pakai. Jadi kan sudah melanggar kode etik sekolah, sehingga ketika peraturan itu dibuat, apakah untuk dilanggar atau dipatuhi. Jadi saya makin bingung, ini peraturan dibuat bersama kok makin hari makin dilanggar gitu. Seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Kedir, berarti saya coba simpulkan, berarti permasalahannya adalah siswa itu tidak mematuhi peraturan sekolah dan juga kesepakatan kelas. Contohnya pada atribut sekolah dan juga pakaian. Jadi dari segi pakaian, siswa itu memakai sepatu yang bukan harusnya kan warna hitam, tapi mereka pakai sepatu warna putih bahkan pink gitu Pak ya. Ya. Jadi itu menimbulkan kebingungan pada Pak Kedir sendiri. Nah, kira-kira dalam kondisi sekarang ini jika skala 1 sampai 10, berarti kedisiplinan siswa Pak Kedir itu di level berapa? Di skala angka berapa? Ya. Kalau untuk masalah levelnya, ini menurut observasi saya Pak ya, mereka untuk pelaksanaannya 7%. Tetapi kami tidak mau hanya sebatas 7% itu, dan saya berharap sampai 10% seperti itu. Seperti itu Pak. Berarti skala kondisi ini berarti di angka 7 dari 10. Namun harapan Pak Kedir di level 10, begitu ya? Begitu Pak. Nah, kira-kira Pak Kedir untuk mencapai level 10 itu kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Kedir? Yang Pak Kedir rencanakan bagaimana solusinya? Rencananya saya akan bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, yaitu mengkomunikasikan hal-hal tentang peraturan-peraturan sekolah yang sudah pudar dilakukan oleh baik dari segi guru maupun dari segi siswa-siswi di SDN Negeri Alur ini. Jadi kami nanti melakukan koordinir dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin nanti Bapak Sekolah bisa membuat rapat penting mengenai menerapkan sebuah peraturan baru yang dibuat dalam kesepakatan bersama. Tentu di situ nanti akan kami libatkan beberapa tim, baik dari segi komite, kepala sekolah, guru, kemudian wali murid, dan semua itu kami libatkan dalam unsur rapat tersebut untuk dapat hasil yang maksimal.
Berarti rencana Pak Kaidir itu melibatkan kepala sekolah juga untuk berkomunikasi, untuk memperketat menegaskan kembali peraturan sekolah seperti itu, dan juga bersama dengan pihak-pihak lain agar bisa menajamkan lagi ya peraturan sekolah tersebut agar dipatuhi oleh para siswa. Nah, berarti seperti itulah yang rencana Pak Kaidir yang dapat saya simpulkan. Berarti ini rencana Pak Kaidir sudah ada. Kira-kira kapan Pak Kaidir mulai merencanakan ini, aksi ini? Merencanakan ini Pak ya. Kalau untuk merencanakan ini kami dalam dekat waktu ini terus kami akan mengomunikasikan kepada yang terutama kepada Kepsek karena berdasarkan observasi tadi sudah banyak siswa-siswi ataupun dari segi guru sudah banyak melanggar peraturan. Jadi segera mungkin kami desak kepala sekolahnya untuk membuat sebuah peraturan yang baru, yaitu peraturan yang disepakati bersama-sama tentunya. Karena kenapa? Ketika peraturan itu diterapkan secara bersama-sama, secara kepatuhan secara bersama, mungkin di situ nanti akan melahirkan sebuah kepatuhan atau inisiatif dari diri sendiri, bukan inisiatif dari orang lain. Jadi akan terciptakan suatu hubungan yang sangat harmonis seperti itu, Pak. Berarti cara Pak Kaidir akan sesegera mungkin agar menciptakan kepatuhan yang Pak Kaidir harapkan. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Kaidir atau bayangan Pak Kaidir, kira-kira akan muncul hambatan tidak? Jika muncul, kira-kira Pak Kaidir butuh bantuan dari siapa ini? Kira-kira kalau seandainya muncul hambatan pada pelaksanaan rencana aksi Pak Kaidir ini? Iya. Kalau masalah hambatan semuanya ada ya Pak. Nama aja menciptakan sebuah lingkungan yang baik. Tentunya pasti punya rintangan. Nah, rintangan tersebut kita bisa hadapi, kita bisa jalankan secara bersama-sama. Tentunya saya bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena beliau adalah pimpinan dalam sebuah organisasi. Jadi kita desakkan dulu yaitu kepala sekolahnya dulu. Kemudian baru nanti unsur-unsur gurunya, kemudian baru ditekankan kepada anak murid-murid kita bersama. Seperti itu, Pak. Iya, berarti Pak Kaidir dapat saya tangkap berarti bila kita melakukan rencana aksi pasti akan muncul hambatan. Nah, bila muncul hambatan berarti Pak Kaidir akan meminta bantuan dari kepala sekolah, lalu kemudian ke unsur gurunya, benar begitu. Berarti setelah rencana aksi dilaksanakan, berarti akan mencapai kondisi ideal. Nah, kondisi ideal Pak Kaidir harapkan bagaimana? Seperti apa kondisi idealnya itu? Baik Pak, mengenai kondisi ideal yang saya harapkan di sini adalah yang pertama adalah rukun terutama. Rukun, damai, tentram, itu yang saya harapkan. Karena kenapa? Ketika kita memutuskan suatu perkara yang bersama, kita harus memutuskan suatu perkara itu dengan kepala yang dingin. Jangan ada nanti salah satu berpihak diambil sebuah keputusan bersama, nanti ada satu pihak yang tidak etos dengan apa yang telah kita tetapkan bersama. Jadi di sini saya merangkul semuanya, ayo sama-sama kita siapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Ketika ingin melakukan perubahan, tentunya dari diri sendiri. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kita akan tertinggal terbelakang. Jadi dari kita sendiri, kalau kita mau merdeka, ayo sama-sama kita merdekakan pendidikan seperti itu, Pak. Ya, menarik sekali Pak Kaidir. Berarti kita harus kondisi kita dah rukun, kemudian kita semua guru menyadari untuk bergerak masing-masing ya. Kira-kira kapan hambatannya Pak? Kapan kondisi dia itu bisa Pak Kaidir ciptakan atau hadirkan? Kira-kira targetnya berapa lama? Maksudnya target Pak Kaidir untuk mencapai kondisi dia itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Baik Pak. Mengenai waktunya saya akan melakukan terutama setelah peraturan itu diterapkan, setelah peraturan itu sudah disepakati, kemudian saya menargetkan pertama 1 bulan. Bagaimana perkembangan dalam menjalankan 1 bulan itu? Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, ketika ada perubahan sudah meningkat, kami rencananya ke depan akan melihat lagi dalam 2 bulan ke depan dan sampai jangka 3 bulan. Kalau memang itu berjalan dengan sukses, alhamdulillah berarti apa yang saya harapkan berarti itu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya doakan Pak Kaidir bisa mencapai target yang Pak Kaidir inginkan itu dalam 3 bulan ya. Baiklah Pak Kaidir, nanti ini pembicaraan kita saya sudah mendengar bagaimana permasalahan Pak Kaidir, kemudian Pak Kaidir juga berhasil nih memecahkan
masalah itu solusi yang Pak Kedir temukan oleh diri Pak Kedir sendiri, seperti tadi merangkul pasca atau berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian juga melibatkan unsur-unsur guru dan juga peserta didik. Kemudian Pak Kedir juga sudah mulai berkomitmen juga ini sendiri. Pak Kedir sudah berkomitmen untuk melaksanakan perubahan rencana aksi ini secepat mungkin, sesegera mungkin. Dan dalam jangka waktu 1 bulan, Pak Kedir akan mulai melihat perubahan itu, pencapaiannya, kemudian dilanjutkan lagi di bulan kedua, dan akhirnya di bulan ketiga Pak Kedir mengharapkan sudah tercapai kondisi ideal, yaitu yang seperti kita harapkan berada di level atau skala 10. Nah ini kan skalanya sudah 7, berarti untuk meningkat 3 angka lagi dalam 3 bulan ke depan sudah tercapai insya Allah. Berarti Pak Kedir ini dari dialog kita ini Pak Kedir sudah menemukan sendiri nih solusinya. Bagaimana perasaan Pak Kedir? Perasaan saya alhamdulillah sangat semangat sekali, sangat bersyukur sekali karena bisa berkolaborasi dengan Bapak, bisa sharing bareng tentang masalah coaching ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan saya yang saya hadapi. Syukur sangat alhamdulillah sekali. Jadi dengan ada kegiatan ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi selama ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Iya, sama-sama. Berarti Pak Kedir sudah dapat titik terangnya? Iya, udah dapat titik terangnya Pak. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Baiklah Pak Kedir nih, mengingat waktu kita pun tidak banyak, berarti saya akhiri aja pertemuan sesi coaching kali ini. Mohon maaf bila saya ada kekurangan sebagai coach. Dan juga kita sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya. Saya harapkan, saya doakan semoga Pak Kedir bisa menjalankan rencana Pak Kedir itu dengan lancar tanpa hambatan. Amin. Baiklah Pak Kedir, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.